bahagia dan tetap semangat belajar. Di sini Ibu Endah Sri Riyati akan membersamai kalian dalam materi teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Bagaimanakah perbedaan teks prosedur dengan teks yang lain? Agar kalian lebih paham, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di dalam bahasa Indonesia terdapat banyak jenis teks. Salah satunya adalah teks prosedur. Istilah lain dari teks prosedur adalah langkah-langkah, cara, tips, kiat, resep, panduan, aturan pakai, dan sebagainya. Mungkin ada istilah lain yang belum saya sebutkan. Anak-anak, pengertian teks prosedur adalah sebuah teks yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dikerjakan dan dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat tujuan teks prosedur. Di sini tujuannya adalah memberikan panduan untuk membuat atau melakukan sesuatu sehingga membuahkan hasil yang maksimal dan berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, jika prosedur itu dilakukan dengan baik, sesuai aturan, akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Tetapi, jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu anak-anak. Ya, anak-anak, kita lanjut pada ciri-ciri teks prosedur. Jadi sama halnya dengan teks lain. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri juga. Di antaranya adalah 1. Berisi langkah-langkah kegiatan. Di sini juga bisa tahap-tahap, cara, resep ya, dan ditandai dengan urutan angka. Misalnya 1, 2, 3 atau A, B, C. Kemudian yang kedua adalah menyajikan informasi. Jadi memberikan penjelasan tentang hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau ditempuh. Ya, jadi bersifat informatif. Kemudian 3, disusun secara sistematis dan mendetail. Ya, di sini maksudnya adalah langkah-langkahnya urut, runtut, dan dijelaskan sampai hal yang terkecil. Ya, kemudian yang keempat adalah bersifat objektif. Ya, maksudnya adalah merupakan fakta, ya bukan rekayasa. Ya, demikian anak-anak. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri yang belum Ibu sebutkan. Kalian boleh bertanya dengan menulis di kolom komentar. Ya, insya Allah nanti Ibu jawab. Masih semangat anak-anak? Ya, kita lanjutkan dengan struktur teks prosedur. Ya, jadi dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Di antaranya tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tetapi saat kita membuat teks prosedur, sebelum keempat ini diawali dengan judul. Ya, jadi kita harus membuat judul. Contohnya apa? Misalnya contohnya cara membuat nasi goreng spesial. Cara menjalankan mesin pemotong rumput. Ya, jadi sebelum keempat ini kita membuat judul terlebih dahulu. Ya, sekarang tujuan. Jadi tujuan ini adalah memberikan penjelasan atau menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi apa
yang diharapkan dalam prosedur. Ya. Apa hasil akhir setelah prosedur itu dilaksanakan? Ya, di sini berada pada tahap tujuan. Ya. Kemudian material. Material di sini adalah alat atau bahan. Ya. Jadi di sini merupakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan prosedur. Ya. Jadi alat-alat apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja yang nantinya dibutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Di sini langkah-langkah atau tahapan, ya, ditandai dengan pernomoran, ya, seperti tadi 1, 2, 3 atau ABC, ya. Bagian ini menjelaskan proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai tujuan yang diharapkan. Ya. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian yang keempat adalah penegasan ulang atau kesimpulan atau manfaat. Ya. Di sini sifatnya adalah fleksibel atau opsional. Jadi boleh dipakai, tidak juga tidak apa-apa. Gitu ya anak-anak. Jadi tidak semua teks prosedur terdiri dari 4 unsur ini. Jadi ada sebuah teks yang hanya terdiri dari tujuan dan langkah-langkah. Ya, jadi tidak semua prosedur mengandung 4 tahap ini. Ya, demikian anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, masih semangat anak-anak? Ya, semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dan semangat berprestasi. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terdiri dari 3, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana, kemudian kedua adalah teks prosedur kompleks, kemudian yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang berisi 2, 3 atau 4 langkah saja. Jadi di sini adalah langkahnya sedikit. Ya, contohnya adalah membuat akun Instagram, menghidupkan HP, menghidupkan komputer. Yaitu adalah teks prosedur sederhana. Jadi langkah-langkahnya hanya sedikit. Ya, ini adalah contoh dari teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat akun Instagram. Ya, Ibu percaya kalian semua lebih paham ya bagaimana cara membuat akun Instagram. Ya, di sini cara-caranya. Pertama, buka aplikasi Instagram yang ada di HP kamu. Lalu tekan pada tombol sign up atau daftar sekarang. Masukkan alamat email atau nomor HP yang masih aktif. Setelah itu, isi data yang diperlukan secara lengkap. Ya, Ibu Indah percaya kalian semua sudah paham, sudah hafal. Ya, apalagi kalian semua pasti memiliki Instagram. Selanjutnya adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Ya, jadi teks prosedur kompleks langkahnya lebih rumit dan berjenjang. Contohnya adalah prosedur pendaftaran siswa baru, kemudian cara membuat paspor. Ya, kalian tentu pernah merasakan, yaitu dalam mendaftar pada waktu pendaftaran siswa baru. Ya, kalian mengikuti langkah-langkah yang panjang, ya, harus bolak-balik dari rumah ke sekolah
pola, ya itulah yang namanya teks prosedur kompleks. Ya anak-anak, ini adalah contoh alur proses pembuatan paspor. Ini termasuk dari contoh teks prosedur kompleks. Ya, jadi langkah-langkahnya lebih banyak, lebih panjang, dan setiap tahapnya berjenjang. Ya, seperti misalnya di sini 1. Persiapan berkas. Ya, di dalam persiapan berkas ini kita juga harus mempersiapkan berkas asli, juga berkas yang fotokopi. Nah, di dalam mencari berkas-berkas ini juga kita harus memenuhi langkah-langkah. Ya, kemudian yang nomor 2 juga ambil nomor antrian. Di sini via antrian online. Ini juga bertahap berjenjang. Ya, jadi teks prosedur kompleks jenjangnya lebih panjang. Kita lanjut. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Ya, jadi teks prosedur protokol adalah teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, atau dalam mengerjakannya tidak harus urut, tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Ya, contohnya cara memasak mie instan. Ya anak-anak, inilah contoh cara memasak mie instan rebus. Ya, jadi kalian pasti sudah hafal ya, sudah paham. Apalagi di dalam bungkus mie instan itu ada cara-cara membuatnya. Ya kan? Karena kalian sudah paham, kadang bisa urutannya ini dibolak-balik, tetapi hasilnya sama. Ya, ini yang disebut dengan teks prosedur protokol. Jadi urutannya bisa dibolak-balik dengan hasil yang sama. Sudah paham anak-anak? Kalau kalian belum paham dengan materi ini, silakan kalian tulis di kolom komentar apa saja yang materi yang kalian belum paham. Gitu ya, insya Allah akan Ibu jawab. Demikian anak-anak, selamat belajar, selamat berprestasi, semoga kalian sukses semua.